Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teknik penggalian data yang kita lakukan dalam deep reporting itu menjadi sangat penting karena dengan melakukan proses penggalian data yang benar itu akan menghasilkan kualitas berita deep reporting yang lebih baik ya. Karena itu teman-teman semua tolong bantu perhatikan ya bahwa bagaimana kita bisa mendapatkan dan data dan fakta yang berkualitas ya, sehingga nanti dalam proses pembuatan deep reporting itu bisa betul-betul menghasilkan berita yang punya nilai tinggi bagi halayak media ya. Nah, saya ingin menjelaskan tentang 4 teknik penggalian data dan fakta di Prolog ini ya. Yang pertama adalah observasi. Observasi itu adalah teknik penggalian data yang kita lakukan dengan cara melakukan proses penggalian data di lokasi kejadian atau di tempat di mana peristiwa itu terjadi atau peristiwa di mana kita akan mengecek ulang ya keadaan situasi di mana keadaan itu terjadi. Jadi proses observasi ini menjadi penting bagi teman-teman semua yang akan melakukan reportase deep reporting. Nah, yang sering salah paham oleh sebagian teman-teman bahwa observasi itu datang ke lapangan, cari aktor di sana, baik pelakunya, korbannya ataupun saksinya, kemudian Anda wawancara. Yang dimaksud dengan observasi itu adalah proses di mana kita melakukan pengamatan terhadap situasi dan kondisi untuk mencari detail data dan fakta yang akan kita ulas dalam proses pembuatan berita ya. Jadi ini observasi. Jadi observasi itu untuk menghasilkan data dan fakta dan kondisi atau situasi yang tercatat oleh kita untuk kemudian nanti diolah. Jadi kalau misalnya sekarang kita angkat saja deep reporting itu masalah wisata lebaran misalnya ya. Nah, dalam proses wisata lebaran Anda mau mengembangkan teknik pengembangan deep reportingnya kemana kan sudah pasti. Misalnya tentang wisata lebaran pasca COVID-19 misalnya, atau saat menurunnya COVID-19 di Hari Raya Idul Fitri misalnya. Atau Anda mau mengkomparasikan tentang wisata lebaran dari tahun ke tahun ya. Nah, karena Anda sudah merencanakan itu, maka observasi yang harus Anda lakukan itu Anda berkunjung ke tempat-tempat lokasi wisata ya, Anda amati di sana. Berapa banyak pengunjung yang datang, berapa kelipatan peningkatannya, apa yang mereka lakukan di lokasi wisata, apa yang mereka ceritakan antar teman itu, antar mereka, kegirangan yang Anda catat, kemudian bagaimana kebahagiaan mereka atau sebaliknya Anda catat detailnya di sana ya, di lokasi wisata itu. Nah, kemudian dari sana Anda bisa melihat tentang detail dari lokasi wisata di sana yang biasanya kosong melompong. Misalnya di masa lebaran ini daerah wisata itu menjadi sangat padat dikunjungi orang, berjubel misalnya ribuan kendaraan dan sebagainya, itu Anda catat secara detail ya, sehingga di dalam proses observasi Anda akan mendapatkan data dan fakta yang nanti akan membuat deep reporting itu menjadi hidup, karena bukan sekedar talking news ya. Jadi deep reporting itu harus mampu menggambarkan situasi dan kondisi dengan real gitu ya. Itu misalnya kita ngangkat tentang wisata lebaran ya, wisata lebaran. Nah, Anda mengamati itu. Nah, dari beberapa orang dalam tim itu Anda bisa mengamati beberapa lokasi dengan berbagi tugas. Anda amati, Anda lihat, Anda cermati, dan Anda catat ya apa yang terjadi di lokasi itu ya.
Kemudian nanti di lokasi itu sembari observasi secara detail, baik dari sisi jumlah pengunjungnya, dari tingkat kepadatan lalu lintasnya, atau bahkan sampai proses bagaimana mereka melakukan wisata di lokasi tersebut, ya. Ini menjadi penting sehingga kita bisa melihat bagaimana mereka menyambut Lebaran itu dengan wisata setelah sekian tahun misalnya tidak melakukan wisata Lebaran itu, ya. Nah, data itu menjadi sangat penting untuk penguat dan penghidup debt reporting yang akan kita buat. Jadi dalam observasi Anda amati, Anda cermati, Anda lihat, Anda rasakan suasana yang terjadi. Nah, setelah itu Anda catat secara detail dalam observasi, Anda cari aktor di sana. Orang-orang yang berkunjung di sana itu adalah pelaku wisatanya. Orang-orang yang menjadi saksinya, misalnya di sana adalah masyarakat sekitar yang melihat lonjakan jumlah pengunjung yang sangat luar biasa di masa Lebaran ini ke lokasi tersebut, ya. Saksi dari wisata itu siapa? Masyarakat setempat. Pelaku dari wisata itu siapa? Yaitu para pengunjung ke lokasi itu, ya. Nah, ada nggak korban dari praktik wisata Lebaran itu? Nah, pengunjung itu bisa sebagai pelaku, bisa sebagai korban. Kalau misalnya pengunjung datang ke lokasi, kemudian di sana ternyata mereka tidak bisa menikmati, ya, tidak bisa menikmati suasana wisata yang nyaman, misalnya suasana wisata yang tenang, misalnya itu adalah dalam posisi pengunjung sebagai korban, ya, itu. Nah, apa yang Anda temukan dari korban, Anda tanyakan di sana tentang apa yang mereka rasakan, misalkan nanti dikonfirmasi ke pihak pengelola wisata itu, yang tentunya di sana posisinya sebagai aktor pelaku, ya, sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap keamanan, kenyamanan, dan ketenangan dari lokasi wisata itu, ya. Nah, di sana terjadi proses wawancara kan. Dalam proses observasi, setelah kita mengamati secara detail tentang sesuatu apapun yang terjadi di lokasi itu, Anda cari aktornya, Anda cari aktor tuh di sana, ada pelaku, ada korban, ada saksi, Anda wawancara tentang hal yang terkait topik yang kita angkat, ya, tentang lompatan jumlah wisatawan yang sangat tinggi, misalnya arus lalu lintas yang kian memadat, misalnya. Tanyakan, bandingkan dengan wisata mudik Lebaran di masa pandemi tahun kemarin, misalnya kan, bagaimana hari ini, atau wisata mudik sebelum masa pandemi, bagaimana, ada perubahan atau tidak. Itu tanyakan ke ke pengelola di sana. Itu adalah pengelola wisata di sana, misalnya Dinas Pariwisata Jawa Barat, misalnya Anda tanya ke sana, atau ke penjaga tiketnya, Anda tanya bagaimana perbedaannya, atau Anda tanyakan ke saksi, ya, masyarakat di sana, apakah ada terjadi perbedaan kunjungan wisata pada tahun ini dibanding tahun sebelumnya, misalnya kan gitu. Kalau terjadi perbedaan kira-kira berapa persen, ya, berapa ratus persen misalnya. Nah, kemudian dari sana, dari amatan awam masyarakat sekitar, misalnya menurut mereka kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka itu banyak berkunjung ke lokasi wisata pada masa Lebaran ini, misalnya. Nah, kemudian ke pelaku wisata itu sendiri, ke pengunjung, Anda tanya apa sebenarnya motif mereka ke tempat wisata, gitu. Apakah sekedar refreshing atau memang ada niatan-niatan lain? Apakah mereka tidak takut dengan kemungkinan terjadinya penularan COVID-19 yang tentu saja ancaman itu masih ada, misalnya. Nah, itu Anda wawancara dengan orang-orang yang dalam konteks di sana adalah aktor wisata di tempat wisata itu, ya. Itu sudah masuk tuh observasi ke wawancara, tapi wawancaranya terbatas ke aktor. Nah, berikutnya adalah wawancara yang sebenarnya selain aktor, ya. Kalau tadi wawancara dengan aktor itu di lokasi kejadian, ya,
Sekarang wawancara dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan topik yang kita angkat. Pengelola wisata itu ya, baik dinas pariwisata atau bupatinya, atau bahkan termasuk pengelola wisata itu adalah orang yang punya otoritas, punya kewenangan untuk menjelaskan sesuatu yang akan kita gali. Nah, Anda bisa menanyakan, misalnya mudik lebaran hari ini banyak wisatawan yang berkunjung ke lokasi wisata. Menurut mereka apa gitu dari para pengelola otoritas itu? Apakah karena ada regulasi yang memberikan kelonggaran sehingga wisatawan banyak berkunjung ya? Karena terjadi perbedaan antara regulasi di saat pandemi sedang meninggi dengan regulasi di saat pandemi COVID-19 menurun. Apakah itu ada pengaruh atau tidak, itu bisa ditanyakan kepada mereka yang punya kewenangan ya, kepada mereka yang punya kebijakan. Apakah itu betul atau memang ada faktor lain yang menyebabkan kunjungan mereka ke lokasi wisata itu sangat tinggi. Nah, proses wawancara yang Anda lakukan, Anda tentukan siapa pihak otoritasnya yang punya kewenangan untuk itu. Salah satunya tadi ya, beberapa orang di antara itu adalah kepala daerah di lokasi itu atau kepala dinas yang menangani wisata itu terkait dengan pihak otoritas. Jadi tadi kita susun dari atas dulu lah. Kalau memungkinkan Anda wawancara dengan kepala daerah dari lokasi itu, misalnya bupati atau wali kota. Kalau tidak memungkinkan, Anda bisa wawancara dengan kepala dinas pariwisata ya, terkait dengan lonjakan wisata pada masa liburan lebaran ini ya. Nah, Anda juga kalau tidak berhasil ke kepala dinas pariwisata, Anda bisa ke pengelola wisata itu ya. Pengelola wisata itu Anda wawancara tentang lonjakan wisatawan pada masa libur lebaran ini. Perbedaannya dibanding hari-hari biasa seperti apa, dibandingkan dengan lebaran di masa pandemi meningkat itu bagaimana. Bahkan Anda bisa minta data terkait dengan komparasi kunjungan wisatawan sebelum pandemi 3 tahun yang lalu dengan masa pandemi selama 2 tahun, dan data yang berkaitan dengan kunjungan wisata di saat pandemi COVID-19 menurun. Nah, itu adalah proses komparasi data yang Anda kumpulkan itu dari hasil wawancara ya, yang mungkin nanti akan dilengkapi dengan riset data. Jadi dengan pihak-pihak otoritas Anda menanyakan terkait dengan data dan fakta kunjungan wisata di saat mudik lebaran itu. Kira-kira ada pengaruh dari regulasinya, kemudian motif pemerintah memberikan kelonggaran itu apa, kemudian jumlah kunjungannya berdasarkan data itu berapa, sampai kepada Anda menemukan nanti komparasi dari data dan fakta, jumlah pengunjung, pendapatan, bahkan misalnya selama 2 tahun pandemi daerah lokasi wisata itu kehilangan sumber income sekian triliun misalnya, itu Anda catat ya. Jadi selama pandemi itu wisata tersebut itu kerugian income sekian M, dikali 2 tahun berarti ada berapa kerugiannya ya. Dari sana kita menemukan ya data-data untuk terkait dengan pendapatan di lokasi wisata itu. Dan Anda juga jangan lupa komparasikan juga ya, di saat pandemi meningkat itu penurunannya berapa persen, dan sekarang prediksinya itu berapa persen meningkatnya. Itu terkait dengan lokasi-lokasi wisata ya, kunjungan di saat lebaran. Nah, itu tidak cukup ke pihak otoritas dengan aktor saja. Anda juga harus wawancara dengan narasumber yang punya kredibilitas ya. Siapa? Yaitu pengamat pariwisata, pengamat ekonomi, pengamat keagamaan karena itu terkait dengan hari raya ya. Dari kesehatan, Anda bisa minta komentar dari kesehatan terkait dengan
masa pandemi, wisata di masa pandemi ini ya. Jadi debt reporting itu akan menjadi lengkap karena dilihat dari perspektif ekonomi, dilihat dari perspektif agama, dilihat dari perspektif kesehatan, dilihat dari perspektif yang lainnya sesuai dengan kebutuhan itu ya. Maka dengan data-data itu kita akan menghasilkan sebuah debt reporting yang lumayan baik ya. Nah, kemudian yang ketiganya itu riset data ya. Jadi riset data dalam debt reporting itu menjadi sangat penting terutama untuk menggali informasi yang tidak kita dapatkan di narasumber hari ini, di masa wawancara ini. Maka kembali kita harus menggali berdasarkan data-data riset, misalnya tentang sumber pendapatan wisata daerah A sebelum pandemi berapa sih ya. Di masa pandemi menurun sekian kali lipat, hanya sekian pendapatannya. Setelah pandemi menurun ya, peluang untuk wisata meninggi diprediksi akan berapa. Itu berdasarkan riset data. Anda cari ke website-website yang memang memberikan data terkait dengan itu, sumber-sumber resmi ya. Kemudian Anda juga bisa wawancara dengan pakar ekonomi di sana ya, terkait dengan data riset itu. Nanti dari data riset hasil wawancara itu Anda cek ulang di sumber riset itu. Misalnya berdasarkan hasil riset si A atau institusi A itu ditemukan bahwa wisata Indonesia kerugian sekian puluh triliun di masa pandemi dari pendapatan wisata misalnya. Itu akan terkumpul data dari riset itu ya. Jadi dengan riset itu akan melengkapi banyak hal terkait dengan debt reporting kita gali. Bukan hanya sumber pendapatannya, juga bisa kita gali tentang jumlah pengunjung di masa sebelum pandemi, di saat pandemi, di masa penurunan pandemi. Itu akan terlihat komparasinya ya. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana riak ekonomi di masa wisata lebaran itu terjadi, berapa banyak peningkatannya, berapa kali lipat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional misalnya. Nah, itu menjadi hal yang sangat penting dalam riset data itu ya, setelah Anda melakukan proses wawancara dengan pakar ekonomi, bahwa wisata itu tidak memberikan income besar terhadap APBN ya, terhadap sumber pendapatan pemerintah. Jadi dengan itu kita dalam debt reporting itu memberikan gambaran yang lengkap gitu ya, tentang pendapatannya, tentang jumlah kunjungannya, tentang jumlah pengunjungnya, tentang lokasi wisatanya yang menjadi favorit. Itu dari 10 dari seluruh Indonesia mana saja. Misalnya Anda membuat klasifikasi 25 wisata favorit di Indonesia di masa lebaran misalnya. Itu cari datanya, itu akan sangat menarik, apalagi kalau Anda bisa sampai menyimpulkan ada 10 wisata terfavorit di Indonesia di masa lebaran misalnya ya. Nah, tempatnya di mana? Apakah di kota-kota besar atau justru di daerah gitu. Karena mudik kemudian lokasi itu diserbu orang. Atau mungkin di kota yang tidak mudik justru berkunjung ke lokasi itu. Nah, Anda bisa membuat sebuah sebuah perspektif baru tentang bagaimana tempat wisata itu diburu orang, dan nanti akan digali juga dari sisi kenapa daerah-daerah tertentu menjadi sumber kejaran para wisatawan, dan itu akan digambarkan dari sisi angle debt reporting Anda buat ya. Jadi akan memberikan inspirasi bagi daerah-daerah tertentu untuk meningkatkan kualitas lokasi wisatanya ya. Jadi dengan riset data, dengan wawancara, dengan observasi, sebenarnya debt reporting sudah cukup lengkap ya, sudah cukup data dan fakta untuk dipublish. Tetapi ada data dan fakta kadang-kadang dalam debt reporting yang membutuhkan penggalian data yang dilakukan dengan investigasi atau penyelidikan. Kenapa? Karena data-data itu bukan tersembunyi, data-data itu tidak terlihat,
karena data itu tidak terlihat dan bahkan data itu disembunyikan, maka teknik investigasi menjadi penting untuk menyelidiki, baik dengan cara-cara yang paling mudah sampai ke tingkat yang sangat sulit, ya. Maka di sana penyelidikan terjadi. Misalnya Anda akan melihat tentang berapa sih pendapatan dari wisata itu, karena menurut masyarakat sekitar pendapatan daerah wisata itu diperkirakan sekian triliun, tapi ternyata dalam pernyataan dari pemilik otoritas ternyata misalnya hanya 500 miliar. Itu terjadi ada data yang sepertinya disembunyikan. Maka teknik investigasi bisa Anda lakukan untuk menggali data yang lebih konkret untuk kepentingan debt reporting. Tetapi teknik investigasi di sini sebagai metode, ya, bukan sebagai produk yang harus menunjukkan pada siapa pelaku di balik peristiwa. Tetapi menggali datanya, betul nggak hanya 500 miliar pendapatannya, atau justru misalnya 5 kali lipat dari 500 miliar, berarti 2,5 triliun misalnya. Nah, itu dilakukan dengan investigasi. Jadi teknik investigasi kita lakukan ketika ada data dan fakta yang tidak terlihat. Ada data dan fakta yang memang sengaja oleh pihak-pihak tertentu disembunyikan. Maka teknik investigasi itu dilakukan oleh wartawan dalam proses debt reporting, ya. Jadi teman-teman semua, debt reporting itu wajib melakukan 3 proses, ya. Melakukan 3 proses apa saja, yaitu observasi, wawancara, dan riset data. Yang kadang-kadang wajib, kadang-kadang tidak dibutuhkan, itu teknik investigasi. Teknik investigasi menjadi wajib ketika ada data yang tersembunyi atau data yang disembunyikan. Itu perlu diinvestigasi, ya. Jadi investigasi itu posisinya bisa menjadi wajib, bisa menjadi tidak dibutuhkan atau tidak wajib, ya. Kenapa? Karena tergantung data yang digali dari teknik yang lain sudah lengkap atau belum, ya. Kalau masih ada data yang dibutuhkan dan data itu tersembunyi atau disembunyikan, maka teknik investigasi menjadi penting untuk dilakukan, ya. Oke, terima kasih Anasul, Nurul, Fatir, Putri, Alvin, dan semuanya, ya. Terima kasih sudah menyempatkan kuliah, sekalipun sebenarnya kan sudah cuti, ya, sudah libur lebaran, ya. Terima kasih, selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri, ya. Saya secara pribadi juga atas nama Prodi, saya mohon maaf lahir dan batin, ya. Teman-teman semoga sehat semuanya, semoga bisa melaksanakan Idul Fitri dengan penuh kegembiraan dan tentunya dengan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih ya buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Sami-sami.